Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Miss Pamelisa Beis dengan NIM 2301140143. Baik, jadi saya mahasiswa aktif semester 4 kelas E, Fakultas Kegunuan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Gunung Sekolah Dasar, Universitas Nusa Cendana. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan berpikir matematis di tingkat sekolah dasar. Nah, di sini ada 3 komponen utama yang akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini, yaitu ada kemampuan berpikir koneksi matematis SD, ada juga kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan berpikir kreatif. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, indikator, dan juga ada contoh soal beserta dengan penyelesaiannya. Selamat menonton. Oke, baik, di sini yang pertama yaitu kemampuan membuat koneksi matematis SD. Nah, kemampuan koneksi matematis adalah suatu kemampuan yang mengikat konsep-konsep matematika, baik antara konsep dalam matematika itu sendiri maupun mengkaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya. Nah, di sini ada beberapa indikator dalam kemampuan koneksi matematis sesuai dengan soal yang telah saya buat ini. Nah, kita akan ketahui dulu soalnya baru masuk pada indikator. Nah, pada contoh soal kemampuan berpikir kritis matematis ini ada sebuah segitiga ABCD memiliki sisi dengan panjang masing-masing 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Nah, di sini kita akan menentukan luas dari segitiga tersebut. Oke, kita harus tentukan dulu luasnya. Nah, di sini yang pertama saya menghitung menggunakan keliling segitiga. Jadi, keliling segitiga dapat dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisi segitiga. Nah, di sini saya menggunakan rumus keliling atau K. Jadi, K sama dengan A tambah B tambah C, yang dimana K itu adalah 5 cm, B itu 12 cm, dan C itu 13 cm. Maka dari itu kita akan menjumlahkan mulai dari 5 ditambah 12 ditambah lagi dengan 13. Jadi 5 cm K sama dengan 5 cm tambah 12 cm tambah 13 cm. Maka hasilnya adalah 30 cm. Oke teman-teman, jadi selain menggunakan rumus keliling segitiga, di sini juga saya menghitung luas segitiga menggunakan keliling dan teorema Pythagoras. Nah, jika panjang sisi segitiga diketahui, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk memastikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, dan kemudian kita dapat menghitung luasnya. Jadi, teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring itu atau disimbolkan dengan C sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya atau sisi A dan B. Nah, jadi di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, yang dimana A sama dengan 5 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 13 cm. Jadi 13 kuadrat A itu C itu 13 kuadrat sama dengan A nya adalah 5 kuadrat ditambah lagi dengan B nya adalah 12 kuadrat. Nah, jadi 13 kuadrat itu sama dengan 169. Terus 5 kuadrat itu 25
dan 12 kuadran itu 144. Maka 169 sama dengan 25 tambah 144. Nah, karena persamaan tersebut benar, maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Luas segitiga siku-siku bisa kita hitung menggunakan rumus berikut, yaitu luas atau L sama dengan 1/2 kali A kali B, yang dimana A itu 5 cm, B 12 cm, dan C 13 cm. Oh iya, mohon maaf, A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 12 cm. Nah, di sini luas sama dengan 1/2 kali 5 cm kali 12 cm sama dengan 30 cm. Nah, dengan demikian luas segitiga tersebut adalah 30 cm dan kelilingnya adalah 30 cm. Jadi di sini untuk indikatornya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep segitiga, yang dimana siswa mampu mengidentifikasi bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Jadi siswa dapat memverifikasi bahwa segitiga dengan sisi 5 cm, 12 cm, dan 13 cm adalah segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Dan yang ketiga, menggunakan rumus luas segitiga. Nah, siswa dapat menghitung bahwa luas segitiga siku-siku dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1/2 kali alas kali tinggi. Yang keempat yaitu melakukan perhitungan dengan benar. Jadi siswa mampu menghitung luas dengan operasi perkalian dan pembagian yang tepat. Dan yang kelima, menulis jawaban dengan lengkap. Oke, next. Jadi kita akan masuk lagi pada indikator yang kedua, yaitu kemampuan berpikir kritis matematis SD. Baik, jadi yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis matematis SD. Nah, di sini kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara matematis, mengevaluasi solusi, dan menarik kesimpulan yang logis. Jadi, berikut adalah contoh soal dari kemampuan berpikir kritis matematis, khususnya untuk sekolah dasar. Nah, di sini soalnya seperti soal cerita. Jadi, sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola hijau. Jika seseorang mengambil 1 bola tanpa melihat, warna apa yang paling besar kemungkinan terambil? Jadi di sini dia menanyakan kira-kira dari 5 bola merah dan 4 bola biru serta 3 bola hijau ini, di antara ketiga jenis bola tersebut kira-kira bola apa yang diambil. Nah, di sini untuk penyelesaiannya yaitu untuk menentukan kemungkinan warna bola yang terambil, maka kita harus menghitung peluangnya. Tetapi langkah pertama yang harus kita buat yaitu hitung terlebih dahulu total bola. Jadi jumlah seluruh bola dalam kotak adalah 3 tambah 4 tambah 3, yang dimana ada 3 bola hijau, 4 bola biru, dan 5 bola merah. 5 tambah 4 tambah 3 hasilnya adalah 12. Jadi di sini kita telah menemukan jumlah keseluruhan bola tersebut yaitu ada 12. Nah, langkah selanjutnya yaitu hitung peluang dari masing-masing warna. Nah, jadi untuk menghitung peluang dalam mengambil bola merah, di situ kita menggunakan rumus jumlah bola merah dibagi dengan total bola. Jadi
jumlah bola merah itu kan ada 5, jadi 5 bola merah itu dibagi kembali dengan 12, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Terus ada peluang mengambil bola biru, itu rumusnya juga masih sama, yaitu jumlah bola biru bagi dengan total bola, jadi itu ada 4/12. Terus juga peluang mengambil bola hijau, rumusnya tetap sama, jumlah bola hijau bagi dengan total bola, jadinya 3/12. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus membandingkan peluang dari ketiga jenis bola tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu peluang bola merah itu 5/12. Kalau untuk peluang bola biru itu ada 4/12 dan peluang bola hijau itu 3/12. Nah, karena 5/12 adalah nilai terbesar, maka warna bola yang paling besar kemungkinan terambil adalah warna merah. Karena peluang untuk mengambil bola merah itu paling banyak, yang dimana jumlah bola merah itu sudah 5 dan kemungkinan bahwa dia akan mengambil secara acak dan yang didapat yaitu bola merah. Oke, dari soal ini ada indikator yang dicapai. Nah, di sini indikatornya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep peluang dan memahami bahwa peluang dapat dihitung dengan rumus PA sama dengan jumlah kejadian bagi jumlah total kejadian. Yang kedua yaitu menghitung total kemungkinan dengan benar. Jadi, siswa mampu menjumlahkan total bola dalam kotak. Yang ketiga yaitu menentukan peluang setiap warna, yang dimana siswa dapat menghitung peluang masing-masing warna secara benar. Yang keempat yaitu menganalisis dan membandingkan peluang, yang dimana pada bagian ini juga siswa dapat membandingkan hasil peluang dan menyimpulkan warna bola dengan kemungkinan terbesar. Dan yang kelima yaitu menulis jawaban dengan jelas, yang dimana siswa menulis kesimpulan yang benar dan sesuai dengan hasil perhitungan. Baik, jadi selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kreatif. Jadi kemampuan berpikir kreatif ini adalah bagian yang terakhir. Jadi di sini kemampuan berpikir kreatif merupakan proses berpikir untuk menghasilkan atau menemukan ide, gagasan, atau pandangan baru serta cara atau hubungan yang berbeda untuk mengungkapkan hubungan baru dalam memahami sesuatu hal untuk memecahkan masalah. Nah, di sini juga berpikir kreatif adalah pola yang didasarkan pada suatu cara yang menurut kita untuk menghasilkan produk yang asli yang sesuai dengan keperluan. Itu menurut pendapatnya Hasuba pada tahun 2004. Sedangkan menurut Goldford ada 2 tipe kemampuan yang berkaitan dengan berpikir kreatif, yaitu ada berpikir divergen dan berpikir konvergen. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, di sini berpikir konvergen itu didasarkan pada suatu solusi yang tepat terhadap suatu masalah. Sedangkan kalau untuk berpikir divergen itu didasarkan pada penyelesaian yang bersifat multisolusi, memuat 4 komponen, yaitu ada kelancaran, fleksibilitas, keaslian, dan juga ada elaborasi. Nah, di sini juga ada contoh soal dari kemampuan berpikir kreatif matematis. Baik, jadi contoh soalnya yaitu terdapat beberapa titik-titik di bawah ini, yang dimana siswa dapat melengkapi titik-titik di bawah ini
dengan beberapa angka yang hasilnya adalah 10. Nah, di sini siswa dilatih untuk mengembangkan akan kemampuan berpikir kreatifnya. Jadi tidak hanya dengan satu cara untuk mendapatkan angka 10 ini, tetapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh peserta didik tersebut untuk menjumlahkan beberapa bilangan yang akan mendapatkan hasil 10. Nah, di sini saya mengambil contoh, misalnya 5 tambah 4 itu sudah 9, tambah 1 maka hasilnya adalah 10. Nah, di sini siswa dilatih untuk tidak hanya menemukan 10 ini dengan tidak hanya menemukan jawaban 10 ini dengan 5 tambah 4 tambah 1, tetapi juga bisa seperti 5 tambah 3 tambah 2 juga dapat hasil 10. Bisa juga dengan 4 tambah 4 tambah 2 juga mendapatkan hasil 10. Jadi intinya bahwa kemampuan berpikir kreatif ini melatih peserta didik agar ketika mengerjakan soal tidak hanya menggunakan satu rumus saja, tetapi ada beberapa rumus yang bisa digunakan, dan dalam rumus tersebut peserta didik dapat menemukan jawaban yang sama. Itu yang disebut dengan kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini ada beberapa indikator yang dapat kita lihat dari apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada kelancaran, ada fleksibilitas, ada juga orisinalitas, dan juga ada elaborasi. Yang dimana dari soal tersebut kita dapat melihat bahwa yang pertama itu siswa dapat memahami konsep penjumlahan, yang dimana siswa tersebut memahami bahwa jumlah atau akhir harus 10 dengan berbagai kombinasi angkanya. Yang kedua yaitu siswa-siswi telah mampu menemukan beberapa kombinasi angka. Jadi siswa dapat menyusun berbagai kombinasi angka yang benar, yaitu misalnya ada 5 tambah 3 tambah 2, ada 3 tambah 4 tambah 3, ada juga 6 tambah 2 tambah. Mohon maaf, di sini saya salah ketik. Ada juga 6 tambah 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 10. Nah, itu adalah beberapa contoh dari mengembangkan kemampuan berpikir kreatif untuk siswa sekolah dasar. Oke. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi yang telah saya bawakan, dan atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih.